Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Materi kita saat ini ialah Hosanna, Hosiana, atau tolong selamatkanlah. Materi ini perlu dijelaskan karena ada dari saudara kita dari sebelah yang mengaku sebagai evangelis, ya saudara Nandar, dan ternyata setelah ditelusuri, ya dia diangkat evangelis dari gereja mana, dari BPS mana, ternyata tidak pernah ada. Dan ini disalahpahami bahwa kata Hosanna itu adalah semacam suatu pernyataan pertolongan kepada mereka yang mengikuti Yesus waktu mau memasuki Yerusalem, bahwa selamatkanlah dia. Nah, ini disalahpahami oleh saudara kita dari sebelah. Oleh sebab itu perlu kita jelaskan apa sebetulnya Hosanna. Yesus sebagai juru selamat di dalam Ibrani, Mosiah, adalah suatu gelar yang menegaskan makna nama Yesus. Ibrani, Yehoshua, artinya Yehaveh, menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai, dia disambut dengan seruan-seruan Hosanna. Dalam bahasa Yunani, Hosanna. Bentuk Yunani dari suatu istilah Ibrani, Hosiana. Maka seruan Hosanna sesungguhnya adalah seruan memanggil namanya itu. Betapa banyak dari kita orang-orang yang percaya menyanyikan dengan hafal lagu ini dengan teksnya sebagai berikut. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang kucinta. Nama Yesus, Yehoshua, itu indah. Nama itu membawa keselamatan. Nama itu membawa kita pada kehidupan yang kekal. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 11. Menyatakan tidak ada juru selamat yang lain selain daripadanya. Maka seruan kita untuk minta tolong ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga bisa lihat di dalam Matius 21 ayat 9 dan 15. 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosanna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosanna bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Kemudian Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yohanes 12 ayat 12 sampai 13.
Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ayatnya yang ke-12. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kemudian dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ayat 27. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Ayat 28. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 menggunakannya terkait dengan pesta Pondok Daun, dan ayat 25 ini mempunyai makna yang sangat khusus sebagai tanda untuk melambai-lambaikan dahan-dahan atau dalam bahasa Ibrani lulav. Tapi ungkapan-ungkapan kegembiraan agamawi yang sama tidak dibatasi pada pesta Pondok Daun. Kitab 2 Makabe 10 ayat 6 dan 7 mencatat bahwa menyanyikan mazmur dan melambaikan dahan adalah juga bahagian dari kegembiraan dalam pesta pentabisan Bait Allah. Kita bisa lihat di dalam 2 Makabe 10 ayat 1 sampai 8. Dari penjelasan di atas dapat kita mengerti bahwa kata Hosana atau Hosana atau Hosiana itu merupakan suatu istilah di dalam doa permohonan, yang kemudian kata ini menjadi suatu istilah yang menyatakan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Dan karena itulah ketika Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, Ia dielu-elukan dengan kata Hosana, sebab Dia adalah penggenap dari janji-janji Allah tentang keselamatan yang datang dari Allah. Dengan demikian cukup beralasan menerima bahwa melambaikan dahan palem atau kurma dan meneriakkan Hosana untuk mengucapkan selamat datang bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita sudah lebih mengerti bahwa apa yang saudara kita dari sebelah menyalahpahami itu sudah bisa kita memberi jawaban dengan benar, khususnya untuk saudara yang Nandar yang menyatakan bahwa Hosana itu adalah ungkapan dari orang-orang yang mengikuti Yesus agar Yesus diselamatkan. Itu salah sama sekali, karena Yesus sendiri adalah penyelamat. Yesus sendiri adalah firman yang berinkarnasi atau nusul menjadi manusia, di mana Yesus adalah 100% insani dan 100%
ilahi. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan secara singkat. Dan akhirnya saya menyampaikan Salam Elohim Bisem Hamasya. Terima kasih.